Bab 1001, apakah biji teratai pengganti dijual? Dalam keadaan normal, jika Anda ingin mengalahkannya, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah memblokir pedangnya. Hanya mungkin untuk menang dengan pedang kekuatan penuh yang menghalanginya. Obsesi Raja Iblis Bangau Mahkota Merah ini dengan pedang bahkan mungkin lebih tinggi dari Raja Iblis Pedang Sein. Tidak ada keraguan bahwa bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan 3 besar terakhir dalam pertempuran menduduki Kaisar ini, dia pasti akan mewarisi di masa depan posisi pedang suci dan Raja Iblis Agung. Dilihat dari kekuatannya yang meledak saat ini, selama tahta dikosongkan, hampir tidak ada keraguan bahwa itu bisa diwariskan. Garis keturunan Iblis Bangau Bermahkota Merah memiliki penerus. Kaisar Iblis Besar Pedang Sein sedang berdiri di peron di tengah-tengah Gunung Parlemen. Pada saat warna bumi berubah hari itu, senyum langka muncul di wajahnya. Ketika Zixuan memahami pedang penghakiman lagi, pencapaiannya di masa depan pasti akan jauh di atas pencapaiannya sendiri. Qiu Zixuan, Raja Iblis Besar Bangau Mahkota Merah. Sword Sein Mountain telah berkultivasi selama 30 tahun, memahami pedang langit dan bumi, dan baru saja meninggalkan kebiasaan belum lama ini. Ketika dia meninggalkan Bea Cukai, warna dunia berubah, dan istana leluhur terkejut. Disitulah benih nomor 5 masuk, dan itu layak untuk peringkatnya sendiri dalam pertempuran pertama, itu mengejutkan istana leluhur. Qiu Zixuan sudah kembali ke ruang VIP saat ini dan kembali ke tempat duduknya. Meskipun peringkat kelima, bahkan pemain unggulan yang berada di depan tidak terlihat bagus saat ini. Karena di babak kedua, saat undian diundi, tidak ada argumen bahwa bijinya tidak bisa disentuh. Jadi, bisakah kamu menghentikan pedang dunia dari Raja Iblis Bangau Mahkota Merah besar ini? Jika Anda memblokirnya, Anda akan menang, jika Anda tidak bisa menghentikannya, Anda akan kalah. Siapa yang tahan? Sakit kepala, hampir semua kontestan, bahkan kontestan yang sangat kuat, sangat sakit kepala saat ini. Pada saat ini, transmisi suara indera ilahi tiba-tiba datang dari telinga Tang San. Patriark Jin, maukah kamu menjual biji teratai pengganti? Aku akan membayar mahal. Sumber suaranya adalah Ning Chenen. Tang San tertegun sejenak, tetapi langsung mengerti apa artinya. Ning Chenen sedang mencoba untuk memblokir pedang langit dan bumi dengan biji teratai pengganti. Tang San tersenyum pahit, Saudara Ning, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa biji teratai pengganti dapat menghentikan pedangnya? Anda masih harus berpikir tentang bagaimana menggunakan kekuatan pertahanan untuk menghentikannya. Ini adalah pedang yang telah mempelajari aturannya. Sungguh, jika Anda menggunakan semua kekuatan Anda untuk membunuh musuh, saya tidak berpikir Phoenix Nirvana dari garis keturunan Huo Feng Undead tidak akan serta-merta dapat menghentikannya. Jika Anda secara langsung memotong kesadaran, bahkan jika tubuh Anda dibangkitkan dengan teratai pengganti benih, kesadaran akan mati seolah-olah dipenggal. Ning Chenen terdiam, dan setelah beberapa lama, suaranya terdengar lagi, terima kasih, Kakak Jin telah mengajariku. Aku salah. Apakah orang ini takut? Jika itu benar-benar menyentuh pedang langit dan bumi, saya khawatir itu tidak bisa menang. Tang San menghela nafas dalam hati, Anda harus tahu bahwa pertahanan Ning Chenen kemungkinan akan menjadi yang terkuat dalam kompetisi ini. Dikombinasikan dengan garis keturunan King Kong Jing Huang dan pertahanan Golden Mammoth, itu sebenarnya datang untuk membeli benih teratai pengganti dari dirinya sendiri. Tidak ada keraguan bahwa Anda tidak percaya diri. Faktanya, Tang San memperkirakan bahwa meskipun serangan Tiandi Yijian kuat, itu bukan tugas yang mudah untuk menembus pertahanan Ning Chenen, setidaknya tidak membunuh tubuh fisiknya. Tapi yang menakutkan adalah pedang langit dan bumi tidak hanya memotong tubuh, tetapi juga memotong kesadaran. Dengan pedang ini jatuh, jika tubuh rusak dan kesadaran dihancurkan, itu juga akan mati. Itu sebabnya Tang San mengingatkannya. Di ruang VIP di sisi lain, mata Tuan Muda Mei juga sangat serius saat ini. Pedang langit dan bumi barusan membuatnya merasakan krisis yang kuat, dalam serangan seperti itu, jika dia bertarung dengan pedang Asura, apakah dia bisa menang? Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa melakukan semuanya dengan satu pedang seperti Qiu Zixuan, Raja Iblis Bangau Bermahkota Merah. Di depan pedangnya, tidak ada cara untuk menghindar, tetapi bertarung dengan sembrono. Tuan Muda Mei awalnya penuh dengan keyakinan bahwa dia akan menang, tetapi pada saat ini, dia sedikit terguncang. Ini menunjukkan betapa menakutkannya pedang langit dan bumi yang ditunjukkan Qiu Zixuan barusan. Kelompok pemain ketiga memasuki arena.
Suara Kaisar Liuli datang lagi dari luar. Tindak lanjut karena game kedua sangat mengejutkan sehingga sampai akhir game ketiga, perhatian semua orang tidak terlalu terfokus pada permainan. Tidak ada ketegangan di game ketiga, yaitu Nan Kemeng, Raja Sari Bunga Liang, dan Lu Pengkun, patriark kontemporer dari garis keturunan burung dapeng bersayap emas. Pertarungan antara keduanya sebenarnya sangat menarik. Satu demi satu, bunga matahari besar yang menyala-nyala meletus menjadi kolom api yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, Raja Iblis Besar Dapeng bersayap emas Lu Pengkun juga menunjukkan kemampuan terbang dan penetrasi yang sangat kuat. Tetapi jarak antara kedua belah pihak terlalu besar. Liang Wang Nan Kemeng menjadi lebih kuat daripada ketika Tang San bertemu dengannya di klan Huoli. Pilar api Liang yang hampir tak berujung, dengan peningkatan domain, menghancurkan seluruh lapangan permainan, semua tertutup. Meskipun kemampuan penetrasi pertahanan Lu Pengkun kuat, dia tidak mampu menembus pilar api berkobar yang tak terhitung jumlahnya. Perlombaan ini dapat diterbangi, tetapi tidak lebih tinggi dari Parliament Hill. Dan pilar api Liang Raja Liang dapat menembak ke ketinggian yang sama. Serangan full coverage ini cukup untuk membuat burung dapeng sayap emas tidak terlihat. Di antara 10 pemain unggulan, Ketua Kepala Klan Pohon Emas Biru menempatkan Raja Liang di tempat ke-10 menurut berbagai informasi. Tentu saja, itu awalnya adalah benih di game resmi. Semua peringkat diberi peringkat oleh para tetua berdasarkan berbagai informasi dan catatan yang diketahui. Sulit untuk mengatakan apakah ada kontestan yang memiliki kekuatan tersembunyi. Dalam beberapa pertandingan berikutnya, tidak ada pemain unggulan untuk dimainkan, dan pertarungan antara kedua belah pihak sangat sengit, dan hampir semuanya digunakan secara ekstrim. Tabrakan yang kuat membuat meja perlu diperbaiki kembali setelah setiap pertandingan. Ketika kerusakannya terlalu serius, itu bahkan mengharuskan Kaisar Setan Emas Mammoth tipe bumi untuk secara pribadi mengambil tindakan untuk memulihkan lapangan permainan ke tingkat yang dapat terus digunakan dalam waktu singkat. Situasi kehilangan kedua belah pihak sangat umum. Kecuali Raja Iblis Serigala Emas dan Raja Iblis Macan Tutul Emas di game pertama, mereka sama-sama menderita kerugian, dan keduanya tersingkir. Dalam dua pertandingan berikutnya, situasi seperti itu terjadi. Kekuatan kedua belah pihak hampir sama, pada akhirnya, bahkan pihak yang menang terluka parah dan tidak dapat pulih dalam sehari. Kecuali jika itu adalah buah emas biru tingkat Raja Iblis Besar yang dijual Tang San sebelumnya. Ini juga alasan mengapa buah emas biru Tang San bisa terjual dengan nilai yang begitu tinggi. Selain itu, buah emas biru dapat digunakan dalam permainan yang menentukan. Meskipun para pemain wanita tidak bermain hari ini, mereka tidak meninggalkan lapangan, tetapi tetap berada di lapangan untuk menonton pertandingan. Meskipun mereka hanya dapat bertemu dengan pemain pria ketika mereka berada di 6 besar, perlu juga untuk mengamati seberapa kuat yang dapat dicapai oleh para pemain pria yang berpartisipasi dalam pertempuran Kaisar ini. Akhirnya giliran nomor 33 dan nomor 34 yang bertarung. Di ruang tunggu, para tetua dari Blue Gold Tree Clan menjadi gugup. Terutama setelah menonton begitu banyak pertandingan sebelumnya, melihat begitu banyak tabrakan yang kuat dan adegan tragis, para tetua sangat gelisah saat ini. Penatua pertama membuka mulutnya, tetapi bagaimanapun juga, dia masih tidak mengungkapkan isi hatinya, tetapi Jin Miaosen tidak bisa menahannya. Saudaraku, jika kamu tidak bisa melakukan apa-apa, akui saja kekalahan. Tidak malu bagi kami klan Pohon Emas Biru untuk mengakui kekalahan. Tang San melihatnya tanpa daya, dan berkata, menulis bersama apa yang saya katakan di akhir game pertama semuanya sia-sia. Jin Miaosen tersenyum dan berkata, itu tidak mungkin. Hanya saja membekukan 3 kaki bukanlah hari yang dingin, dan jika kami klan Pohon Emas Biru ingin memiliki kekuatan tempur yang kuat, kami tidak dapat melakukannya dalam sehari atau 2. Mari kita hadapi itu. Kenyataan, keselamatan dulu. Saudaraku, Anda adalah tulang punggung klan kami. Karena Anda, klan Pohon Emas Biru kami memiliki kesempatan untuk bangkit. Jadi, apapun yang terjadi, Anda tidak bisa masuk masalah. Kamu harus aman. Kembalilah. Tidak masalah jika kita menang atau kalah, kita di sini hanya untuk berpartisipasi, kan? Untuk memberi Anda pembaruan tercepat dari Douluo Dalufei kelahiran kembali Tang San dari Dewa Agung Tang Jia San Sao, sehingga Anda dapat memeriksa pembaruan tercepat buku ini lain kali, pastikan untuk menyimpan bookmark Anda. Bab 1002, Raja Iblis Besar Badak. Tang San melihatnya, lalu memandang para tetua lainnya yang sangat yakin,
tersenyum sedikit, dan berkata, "Tunggu dan lihat saja, aku tidak akan kalah hari ini." Saat dia berbicara, dia berjalan keluar dari ruang tunggu. Kelompok pemain ke-17 akan muncul. Bidang kompetisi baru saja selesai beristirahat dan baru saja pulih. Karena tidak ada yang tahu siapa lawan dari Togel, baik lawan maupun penonton tidak jelas sebelum para pemain muncul. Tetapi ketika Tang San berjalan keluar dari ruang tunggu, karakteristik klan pohon biru emasnya yang khas muncul di mata semua penonton, semua jenis seruan tiba-tiba muncul. Siapa ini? Dengan keberuntungan seperti itu, dia benar-benar memenangkan tiran lokal terlemah. Ya, keberuntungan ini terlalu bagus. Klan pohon emas biru ditarik, yang setara dengan jalan-jalan. Haha, aku akan mendapatkan uangnya nanti. Kurasa patriark klan pohon emas biru membeli taruhan untuk dirinya sendiri, untuk membuat peluangnya tidak terlalu buruk. Aku membeli 200 koin elemen, meskipun kemungkinannya terlalu tinggi. Rendah, Anda hanya bisa mendapatkan 2 koin elemen. Tapi bagaimanapun, itu hanya untuk 1 hari, jadi tidak apa-apa. Kembali dan beli yang lain nanti. Petik 2. Ya, jika Tang San tersingkir di pertandingan pertama, maka taruhannya untuk memenangkan kejuaraan akan segera berakhir. Ini juga alasan mengapa begitu banyak orang membelinya, meskipun kemungkinannya kecil. Cepatlah. Bisakah klan pohon emas biru menang? Bukankah itu lelucon? Untungnya, dia tidak membeli 1 game pun, dia hanya bisa membeli 3 besar terakhir dan kejuaraan, jika tidak, lebih banyak orang pasti akan membelinya. Tang San melayang, terbang di langit, dan perlahan-lahan mendarat di bidang kompetisi. Belum lagi perasaan memasuki venue kompetisi ini sebenarnya masih berbeda, perhatian ribuan orang dan perhatian ratusan ribu penonton membuat orang merasa darah mendidih tanpa terlihat. Terlebih lagi, penonton adalah bangsawan dari monster dan roh, hampir semuanya kuat. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik di sini, fluktuasi ki dan darah saja sudah sangat kuat. Lawan Tang San juga muncul saat ini, orang yang telah dipilih nomor 34 dengan undian. Pada saat ini, pemain dapat dikatakan bangga dengan angin musim semi. Dengan senyum puas di wajahnya, dia naik ke panggung dengan gembira. Ini adalah kontestan yang seluruh tubuhnya memancarkan lingkaran hitam. Napas seluruh orang agak gelap. Saat naik ke atas panggung, suasananya tampak sedikit menyedihkan, tapi senyum di wajahnya agak menghancurkan perasaan muramnya. Tang San mengenalinya sedikit, dan kemudian mengenali ras ini, badak hitam besar. Ini adalah ras yang sangat istimewa, jumlah ras sangat sedikit, bahkan dapat dibandingkan dengan Liger, dan bahkan dapat dikatakan di ambang kepunahan. Alasan kepunahannya juga sederhana. Badak jenis ini memiliki atribut gelap yang sangat murni dan kuat, dan kula badaknya mengandung energi gelap yang sangat besar, yang merupakan bahan terbaik untuk membuat semua senjata sihir atribut gelap. Kekuatan tempur keluarga mereka sendiri tidak terlalu kuat, elemen gelap yang kuat lebih banyak digunakan untuk pertahanan mereka sendiri, daripada menampilkan kemampuan ofensif yang kuat. Tidak pernah ada raja, hal ini membuat keberadaan kula badak didambakan untuk memburu rakyatnya. Sedemikian rupa sehingga jumlah badak Dahetian kini kurang dari 500. Untuk keluarga ini, Zhu Ting secara pribadi memerintahkan untuk tidak menyerang. Mereka bahkan mengirim pengawal leluhur mereka untuk menjaga mereka, yang hampir tidak memungkinkan mereka untuk ada. Itu karena kula badak dari keluarga ini terlalu berharga, dan jika mereka punah, tidak akan ada lagi. Kematian alami kula badak dapat dijual di sisi terang, janji yang sesuai yang diperoleh Zhu Ting untuk melindungi Vena ini adalah bahwa kula badak yang ditinggalkan oleh semua ras monster badak Dahetian setelah kematian alami akan dikendalikan dan dijual oleh Zhu Ting, sebagai imbalan untuk pengembangan spesies ini. Dilihat dari peringkat yang diberikan kepada Tang San oleh tetua kepala klan pohon emas biru, yang ini berada di peringkat 60-an di antara para kontestan kali ini, tidak jauh lebih tinggi dari Raja Iblis Serigala Emas dan Raja Iblis Macan Tutul Emas. Pertahanan, kekuatan fisik, ini semua adalah hal yang sangat baik dilakukan oleh badak Dahetian. Dan kula badaknya juga memiliki sifat korosif. Ini juga satu-satunya pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis Besar di seluruh ras. Raja Iblis Besar Badak jelas tidak mengharapkan keberuntungannya begitu baik, dan dia ditarik ke klan pohon emas biru di babak pertama. Tidak pernah terpikir bahwa itu akan dapat memperoleh tahta kaisar kali ini, dan itu lebih adil untuk berpartisipasi dalam pengalaman itu. Dan lawannya adalah keluarga pohon emas biru, bukankah ini membawaku ke babak selanjutnya?
Tang San menunjukkan kehebatannya di pelelangan dan mengambil banyak barang bagus, tetapi di matanya, itu tidak berguna. Anda memiliki biji teratai pengganti, saya hanya perlu mengalahkan Anda 2 kali. Adapun artefak atau sesuatu, mereka hanya berguna di tangan yang kuat. Penonton tidak terlalu tertarik dengan permainan ini. Banyak penonton bahkan memilih untuk memanfaatkan waktu ini untuk menyelesaikan masalah fisik mereka. Bagus untuk menyimpan energi dan menonton pertandingan yang lebih seru nanti. Di mata penonton, bukankah ini hanya sekedar kecupan ayam? Dan itu juga permainan di mana hasilnya sudah ditakdirkan. Orang yang memimpin permainan masih Kaisar Liu Li, dan dia selalu bisa memimpin permainan sebelum balapan tanpa rasnya. Ketika kedua belah pihak memasuki venue, udara di satu sisi menjadi gelap secara langsung, dan atribut gelap dari Raja Iblis Badak meledak, dan itu bukan erangan yang memekakkan telinga. Ia siap memainkan permainan yang menghancurkan lawan untuk menunjukkan kekuatannya. Itu bahkan memikirkan apakah itu akan sangat beruntung di game berikutnya, dan itu akan menjadi kondisi paling ideal untuk menggambar lawan yang terluka parah di babak pertama. Tentu saja Tang San tidak tahu apa yang dipikirkan lawannya, dan dia tidak melepaskan aura kuat dari tubuhnya. Dia melambaikan tangannya ke arah auditorium, dan kemudian di antara kedua tangannya, ada benda ekstra di telapak tangannya. Melihat item di telapak tangannya, Tang San sebenarnya sedikit enggan, tetapi untuk mempertahankan karakter klan pohon emas biru dan terus berpartisipasi dalam kompetisi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dia hanya bisa dengan enggan berpisah dengannya. Aura kehidupan yang kaya dilepaskan dari Tang San, kecemerlangan biru emas mekar, dan di belakangnya, bayangan pohon raksasa perlahan muncul. Pohon raksasa dengan kecemerlangan biru emas ini tingginya lebih dari 30 meter. Batang pohon yang kokoh meledak dengan kecemerlangan emas, dan cabang-cabang emas membentang satu persatu, dan nafas kehidupan yang kaya langsung memenuhi separuhnya. Bahkan Kaisar Liu Li, yang bertanggung jawab untuk mengisolasi kedua belah pihak, tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengangguk. Ketika datang ke nafas kehidupan, kita masih harus berbicara tentang klan pohon emas biru. Cabang-cabang emas ditutupi dengan daun biru. Cabang emas dan daun biru, ini adalah simbol keluarga pohon emas biru. Lingkaran biru emas yang kaya muncul di sekitar tubuh Tang San. Dalam hal penampilan, saya tidak tahu seberapa kuat dari Raja Iblis Besar Badak lawan. Benar-benar cantik. Selain itu, penutup pelindung tidak mengisolasi nafas kehidupan ini, dan penonton yang hadir dapat merasakan kesegaran dan kehangatan, dan seluruh tubuh sangat nyaman. Di halaman leluhur, vitalitas yang kaya mulai berkumpul di sini dari segala arah. Gunung-gunung di sekitar istana leluhur ditutupi dengan tumbuh-tumbuhan. Pada saat ini, energi kehidupan yang terkandung dalam vegetasi ini, energi kehidupan yang dipadatkan oleh kekayaan udara istana leluhur yang besar, semuanya menemukan sumbernya ke arah Tang San. Itu membuat aura hidupnya lebih intens, dan penampilannya sedikit lebih suci. Apakah kamu siap? Kaisar Liu Li melihat ke arah Tang San dan bertanya. Tang San berkata, Yang Mulia, tunggu sebentar, saya akan segera siap. Tunggu, ini juga pertama kalinya game mulai meminta penundaan dalam persiapan. Namun, mengingat nafas kehidupan pada dirinya yang membuat semua orang merasa sangat nyaman, Kaisar Liu Li juga menanggungnya. Bahkan penonton tidak bermaksud terburu-buru. Bab 1003, Patung Juggernaut. Klan pohon emas biru bahkan tidak akrab dengan klan monster biasa dan klan monster roh, dan pemahaman sebenarnya tentang Tang San adalah melalui lelang super ini. Dan ini adalah pertama kalinya untuk benar-benar melihat penguasa kota mengembangkan kemampuannya. Nafas hidup yang begitu kuat benar-benar sangat nyaman. Ternyata orang ini tidak hanya seorang tiran lokal, tetapi juga dapat memadatkan energi kehidupan sedemikian rupa. Belum lagi orang-orang biasa, bahkan para kaisar, yang melihat bayangan pohon raksasa yang menjulang di belakang Tang San, tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengangguk. Energi kehidupan yang begitu kuat sangat membantu mereka. Umur panjang adalah no-brainer. Pada saat ini, Tang San perlahan mengangkat benda di tangannya dengan kedua tangan, energi hidupnya sendiri mengerumuni benda di tangannya, dan tiba-tiba, niat pedang yang sangat tajam melesat ke langit. Ya, di tangannya saat ini, itu adalah patung Kaisar Iblis Agung Pedang Suci yang diambil dengan harga tinggi di pelelangan sebelumnya, yang berisi keberadaan pukulan Kaisar Iblis Agung Pedang Suci. Melihat niat pedang itu melonjak ke langit hari ini, Raja Iblis Badak Dahaitian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan sumpah serapah, lupa bahwa dia bahkan lupa bahwa kepala klan pohon emas biru bahkan mengambil pelelangan seperti itu.
Apakah benda ini hanya diambil dan digunakan secara langsung? Yang pertama, tapi ya, Anda tidak harus menggunakannya, atau Anda akan langsung kalah. Orang-orang tidak memiliki kemampuan untuk melewati game pertama. Kemudian Raja Iblis Badak Besar melihat Tang San menyeringai padanya, dan berkata, "Kakak Badak, apakah Anda mengaku kalah? Saya tidak bisa mengendalikan kekuatan besar Raja Iblis Pendekar Pedang. Jika saya membunuh Anda dengan pedang nanti. Sekarang, Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk itu. Saya menyarankan Anda untuk mengakui kekalahan. Lihatlah cahaya pedang ini. Pada patung Sword Saint dan Great Demon Emperor, cahaya pedang yang mengejutkan lebih dari 100 meter telah meletus pada saat ini, dan niat pedang yang menakutkan mengubah warna dunia." Raja Iblis Badak Hitam Besar menatap pemandangan ini dengan tercengang, dan dia tidak bisa tidak mengingat pedang Qiu Zixuan sebelumnya, Raja Iblis Bangau Mahkota Merah Besar. Wajahnya tiba-tiba jatuh, dan pada saat ini, Tang San mengangguk kepada Kaisar Liu Li, dan berkata, "Yang mulia, saya siap. Tunggu sebentar, aku akan mengaku kalah." Saat Tang San mengucapkan kata-kata, "Siap," Raja Iblis Agung dari Badak Langit Hitam Besar berteriak hampir tidak sabar. "Meskipun sangat berjuang dan sangat menyakitkan di hati saya ketika saya meneriakkan kata-kata, saya mengaku kalah. Tapi apa yang bisa dilakukannya? Tentu saja ia berpikir bahwa ia dapat menghancurkan kepala klan Pohon Emas Biru, tetapi ia tidak berpikir bahwa pertahanannya dapat menahan pukulan Kaisar Iblis Agung Pedang Suci. Ketika pedang ini jatuh, pihak lain dengan jelas mengatakan bahwa itu tidak bisa mengendalikannya, dan tidak terlalu salah untuk ditebas sampai mati. Cahaya pedang setinggi 100 meter yang menghancurkan langit berkedip, karena ketika Tang San mengatakan dia siap, Kaisar Liu Li sudah melayang ke langit, membiarkan pertandingan dimulai. Wajah Tang San menunjukkan rasa sakit, dan energi kehidupan yang kaya dari tubuhnya mengalir ke patung itu tanpa henti, dan baru saat itulah dia mengendalikan cahaya pedang agar tidak jatuh dan meletus. "Tarik kembali cahaya pedang dengan hati-hati. Katakan lebih cepat, saya tidak perlu bekerja terlalu keras." Akhirnya, cahaya pedang dipulihkan ke dalam patung, dan patung itu dimasukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Tang San mengeluh tentang lawannya, lalu berbalik dan terbang. Jin Miaolin dari klan Pohon Emas Biru menang. Kaisar Liu Li mengumumkan hasil pertempuran. Raja Iblis Badak Besar jatuh dalam aib, dan dia kehilangan wajahnya. Ini adalah satu-satunya pertandingan sejauh ini yang kebobolan tanpa perlawanan. Namun, itu benar-benar tidak ingin mati. Penonton tercengang. "Won, Jin Miaolin benar-benar memenangkan permainan. Mengandalkan patung Sword Saint dan Great Demon Emperor. Ya, bagaimana saya bisa melupakan ini? Itu juga memiliki patung pedang suci dan Kaisar Iblis Besar, yang dapat meluncurkan satu pukulan." Raja Iblis Badak Besar ini terlalu pengecut, bagaimana dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan pedang ini? Faktanya, bahkan Tang San tidak menyangka lawannya begitu pengecut. Dia memenangkan permainan tanpa memotong pedangnya sendiri. Hanya saja, jangan terlalu mudah. Selain itu, kekuatan patung Kaisar Iblis Pedang Saint belum habis. Tapi melihatnya di sisi lain, ini juga berkat pedang Qiu Zixuan, Raja Iblis Besar Bangau Mahkota Merah. Justru karena pedangnya terlalu ganas sehingga menghalangi semua kontestan. Oleh karena itu, ketika Tang San menggunakan patung Santo Pedang dan Raja Iblis Agung, itu memiliki efek pengganda. Bahkan Qiu Zixuan sangat kuat, seberapa kuat pukulan Kaisar Iblis Pedang Suci. Raja Iblis Badak Besar berpikir bahwa dia akan mati, jadi dia mengakui kekalahan. Tang San setara dengan memasuki babak kedua, berhasil masuk 40 besar. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa setelah memenangkan pertempuran ini, dia mendapat julukan, Amethyst Coin Warrior. Ya, bukankah ini hanya tentang menang dengan uang? Patung Sword Saint dan Great Demon Emperor yang dibeli oleh beberapa ribu Amethyst Coins langsung digunakan untuk memenangkan sebuah game. Sekarang orang-orang kuat yang berpartisipasi dalam pelelangan semuanya menyesal. Jika saya tahu bahwa garis keturunan Kaisar Iblis Besar Pedang Saint sangat ganas, saya akan membeli patung ini tidak peduli seberapa mahal harganya. Pasti layak untuk menjamin kemenangan dalam pertempuran Kaisar. Dan sepertinya Tang San tidak berguna kali ini. Siapapun yang menariknya di babak berikutnya pasti harus menghadapi pedang ini. Apakah ini bekerja juga? Tapi tidak peduli apa, prajurit koin ametis menang. Ketika Tang San kembali ke ruang tunggu, Jin Miaosen dan para tetua hanya tersenyum. "Kakak yang hebat, kamu benar-benar memenangkan permainan.
Aku lupa bahwa kamu masih memiliki patung pedang suci dan kaisar iblis besar. Bagaimana? Apakah itu masih bisa digunakan di game berikutnya? Jin Miaosen bertanya dengan penuh semangat. Merasakan tatapan penuh harapan itu dan para tetua, Tang San tersenyum, sedikit mengangguk, dan berkata, lawannya terlalu pengecut, jadi dia baru saja mengakui kekalahan. Niat pedang belum meletus, itu bisa terus digunakan. Harapan untuk pertandingan berikutnya. Yang terbaik adalah bertemu dengan lawan yang tak terbendung. Hebat, haha, kakak, katamu, jika kamu benar-benar bisa mencapai 8 besar, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan terkejut. Haha, Tang San berkata, luangkan waktumu, jangan terburu-buru. Jika Anda ingin masuk 8 besar, Anda harus memenangkan setidaknya 3 pertandingan. Namun, meskipun dia memenangkan permainan ini, dia tidak membuat gelombang. Lagi pula, menang berdasarkan benda asing, meskipun membuat orang terdiam, itu masih masuk akal. Orang-orang kaya, bukankah lelang super sebelumnya hanya untuk mempersiapkan pertempuran kaisar ini? Apa yang orang beli hanya berfungsi, siapa yang bisa mengatakan apa? Selain itu, promosi seorang patriark dari klan pohon emas biru tidak akan mempengaruhi tren umum. Bagaimanapun, permainan masih merupakan duel antara pemain unggulan. Permainan berlanjut. Para pemain kuat keluar satu demi satu, dan hampir setiap pertandingan berdarah, dan pertarungannya sangat sengit. Ada sangat sedikit permainan dengan kekuatan yang sangat berbeda yang berakhir dalam waktu singkat. Hanya satu pedang seperti Qiu Zixuan yang merupakan kasus khusus. Tentu saja, Tang San adalah kasus khusus. Raja Iblis Badak Besar juga lemah, dan keinginannya untuk bertarung tidak kuat. Tang San diam-diam mengamati lawannya. Saya harus mengatakan bahwa pemain benih yang dipilih oleh pengadilan leluhur sangat masuk akal. 10 unggulan laki-laki semuanya memenangkan perlombaan tanpa satu rollover. Namun selain pemain unggulan ini, Tang San juga memperhatikan beberapa kontestan yang kuat. Di antara mereka, klan naga memiliki jumlah terbesar. Di antara 87 kontestan kali ini, klan naga menyumbang 7. Artinya, klan naga memiliki 7 raja iblis besar yang berpartisipasi dalam kompetisi. Dan ketujuh orang ini, semuanya melewati babak pertama, dan tidak saling imbang. Latar belakang, ini adalah latar belakang ras yang kuat. Tuan kota Jin Amuo dan Lan Moqian juga maju. Ning Chenen juga maju dengan relatif mudah. Itu bahkan tidak menunjukkan terlalu banyak efektivitas tempur dalam permainan, tetapi lawan tidak bisa menembus pertahanannya dan akhirnya tersingkir dari meja kompetisi olehnya. Bab 1004, Kucing Besar. Dan yang paling menarik perhatian Tang San adalah adegan kucing besar. Itu juga satu-satunya permainan yang membuatnya khawatir. Belum lama kucing besar memasuki urutan ke-11, dan dalam proses meningkatkan budidayanya, itu ditingkatkan secara paksa dengan menggunakan berbagai sumber daya di klan Singa Emas. Meskipun kucing besar memiliki pertempuran yang sangat kaya pengalaman, itu telah menjadi waktu Raja Iblis Besar masih relatif singkat. Dan tidak peduli ras apa yang mereka ikuti kali ini, mereka hampir semua pembangkit tenaga listrik di puncak urutan ke-11. Di babak sistem gugur, bisakah itu maju? Kucing besar itu jelas sangat terlambat dalam pengundian. Permainan berlangsung dari pagi hingga sore, dan lebih dari 40 pertandingan secara bertahap berakhir, dan di kelompok ke-40 itulah Tang San akhirnya menunggu kucing besar itu. Penampilan, jika dia tidak menunggu kucing besar itu, dia pasti sudah pergi pada akhir permainan. Pertandingan berikutnya akan diundi lagi, dan tidak ada yang bisa memprediksi siapa lawannya. Ketika kucing besar itu melangkah ke atas panggung, ia mengenakan baju besi cahaya keemasan pucat. Tubuhnya yang megah tingginya hampir 3 meter. Dengan pedang ilahi di tangan, tampaknya berisi kekuatan ledakan di sekujur tubuhnya. Dengan setiap langkah, aura di tubuhnya akan sedikit berubah, meningkat dengan cepat, dan aura pembunuh yang dingin tampaknya telah berubah menjadi sesuatu yang nyata, menyebabkan ruang di sekitar tubuh menjadi sedikit terdistorsi. Diam-diam merasakan keadaan kucing besar itu, mata Tang San sedikit rileks. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dialami kucing besar dalam 1 tahun terakhir, dibandingkan dengan klasik pengadilan leluhur setahun yang lalu, itu benar-benar telah dilahirkan kembali, dan bahkan dalam arti tertentu, kecepatan peningkatannya tidak lagi di bawah keindahan putra. Kali ini, klan Singa Emas juga berusaha keras. Itu pasti hasil dari kecenderungan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai Raja Padang Rumput,
klan iblis singa selalu mengklaim sebagai salah satu ras terkuat, tetapi tidak peduli apa, tidak ada kaisar dalam garis keturunan iblis singa. Ditindas dengan kuat oleh garis keturunan iblis harimau. Liger kucing besar itu sendiri berubah menjadi garis keturunan tingkat pertama dengan bantuan Tang San, memberikan harapan klan singa iblis. Kucing besar ditangkap sebelum klan iblis harimau. Dalam setahun terakhir, mereka telah menghabiskan hampir semuanya untuk kucing besar, dan bahkan memasukkan klan Liger ke dalam sistem klan iblis singa dan memberi mereka status yang sangat tinggi. Kucing besar itu juga memenuhi harapan, tidak hanya dengan bakat luar biasa, tetapi juga dengan tekad yang kuat. Raja Singa Emas juga menganggap dirinya satu-satunya dalam hidupnya. Berkelahi, untuk kucing besar, sama biasa dengan makan dan minum. Latihan sehari-hari kucing besar adalah terus berkelahi, dan berkelahi lagi. Pembangkit tenaga klan Singa Emas bergiliran menjadi lawannya, sejak masih peringkat ke-10, itu sudah mulai menantang pembangkit tenaga listrik peringkat ke-11 dari klan Singa Emas. Gaya bertarungnya yang gila memicu badai di klan Singa Emas. Hampir setiap klan yang telah belajar darinya akan sangat terinfeksi, dan keinginan untuk bertarung akan sangat meningkat. Selama setahun terakhir, kucing besar telah disebut sebagai instruktur kepala di klan Singa Emas. Raja Singa Emas mengerti bahwa ini adalah kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi suku iblis singa. Meskipun bagi mereka, pertempuran kaisar kali ini datang terlalu tiba-tiba dan terlalu dini. Namun, kesempatan seperti itu mungkin hanya datang sekali dalam 1000 tahun. Tidak boleh menyerah apapun yang terjadi. Semua sumber daya di klan secara alami dituangkan ke kucing besar dengan biaya berapapun. Mengapa Tang San menunjukkan ekspresi santai ketika dia melihat kucing besar itu? Itu karena kucing besar memiliki artefak paling banyak di antara pembangkit tenaga listrik yang telah bermain sejauh ini. Tentu saja, beberapa adegan mungkin canggung karena tidak perlu menggunakan artefak. Tetapi ketika kucing besar itu naik ke atas panggung, Tang San melihat 3 artefak darinya. Armor ringan di tubuhnya adalah keberadaan tingkat senjata dewa, seperti Excalibur di tangannya, serta kalung di lehernya. Di atasnya, Tang San juga merasa bahwa penjaga hati yang diambil pada lelang super sebelumnya juga ada di sana. Ini bisa dikatakan bersenjata lengkap. Dan lawan kucing besar, secara kebetulan, adalah Raja Iblis Besar dari garis keturunan Macan Emas. Raja Iblis Harimau Emas memiliki bekas luka panjang di wajahnya, bekas luka itu dari dahi ke dagunya, dia tampak mengerikan, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura berbahaya. Rambutnya berwarna emas gelap, menunjukkan bahwa garis keturunannya bermutasi dibandingkan dengan harimau emas normal. Itu juga sosok yang agung, sebanding dengan kucing besar, memegang pisau panjang di tangan kanan, dan juga mengenakan baju perang. Tapi dari segi kualitas, peralatannya jelas kalah dengan kucing besar. Tapi keheningan yang mati di matanya masih membuat orang merasa kedinginan di dalam. Dibandingkan dengan aura ganas kucing besar, aura Raja Iblis Harimau Emas jauh lebih dingin, pisau panjang diseret di sisinya, ujung pisau ada di tanah, dan dia menatap kucing besar itu dengan dingin mata, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Pada saat ini, wasit telah berubah kembali ke Sword Saint dan Great Demon King, dan matanya menyapu 2 pembangkit tenaga listrik, terutama kucing besar. Kucing besar itu juga menggunakan pedang, tetapi pada awalnya, ia memperoleh dekrit Sword Saint dari Sword Saint Great Demon Emperor. Kemudian, saya secara pribadi mengunjungi Sword Saint dan Great Demon Emperor untuk meminta nasihat. Tentu saja, ada beberapa koneksi. Mulailah, dengan pengumuman Kaisar Iblis Besar Pedang Saint, tabrakan secara resmi dimulai. Kucing besar itu tidak mempedulikan lawan sama sekali. Dengan teriakan keras, dia melangkah keluar, dan Excalibur di tangannya telah meledak menjadi cahaya pedang yang menyilaukan, dan dia langsung menuju lawan dan menebasnya. Geng emas Liger pecah, dan kecemerlangan emas putih seperti substansi, membuat seluruh tubuhnya berwarna sama. Dan lawannya tiba-tiba berakselerasi, Yantian mengeluarkan raungan harimau, dan lingkaran emas gelap keluar dari sepasang mata yang mati, dan kesadarannya terkejut. Pergerakan kucing besar itu sedikit lambat untuk sesaat, dan lawannya sudah berbalik ke samping untuk menghindari Excaliburnya. Jelas, pada saat itu, kucing besar itu kehilangan kuncian lawannya. Cahaya dari pisau panjang itu meledak, dan cahaya seperti gigi gergaji menyapu tubuh kucing besar itu seketika. Sinar cahaya keemasan gelap terus memancar dari matanya, dan pisau panjang itu langsung mengarah ke kucing besar itu. Dang!
Suara renyah membuat seluruh tempat bersenandung dan bergema. Pisau panjang yang telah menebas kucing besar itu memantul sebagai tanggapan, dan cahaya asli dari pisau itu langsung hancur. Mata Raja Iblis Harimau Emas menunjukkan ekspresi penuh makna, sementara baju besi ringan pada kucing besar itu berkedip-kedip dengan keras. Pertahanan mutlak. Ini jelas merupakan kemampuan pertahanan mutlak. Yang disebut pertahanan absolut berarti bahwa selama kekuatan serangan lawan tidak melebihi 3 kali pertahanannya sendiri, ia tidak akan dapat menembus pertahanan dan akan ditolak. Pada saat yang sama, sepertiga dari kekuatan serangan dari serangan lawan akan diserap oleh pengguna pertahanan mutlak. Ini jelas bukan kemampuan kucing besar, tetapi berasal dari armor ringan tingkat artefak ilahi. Pertahanan Liger dan Gangster Emas kucing besar itu sendiri sangat kuat, ditambah pertahanan mutlak yang melekat pada baju besi ringan. Kekuatan pertahanan yang dapat dihasilkan dalam sekejap, bahkan seorang kaisar yang lemah mungkin tidak dapat mematahkannya. Pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan meledak dari kucing besar, dan Liger Emas Putih dan geng emas keluar dari tubuhnya seperti ledakan. Matanya bahkan bingung, tetapi pedang ilahi di tangannya telah dipotong, dan dengan niat membunuh yang mengerikan, pedang itu langsung menuju lawan dan tersapu. Raja Iblis Macan Emas tidak punya pilihan selain mengembalikan pisaunya untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, dia cukup terkejut di dalam hatinya. Raja Iblis Harimau Emas ini sama sekali bukan keberadaan biasa, jika tidak, dia tidak akan dapat mewakili garis keturunan Harimau Emas untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Suatu kali, ketika menjadi raja, itu rusak parah oleh kesusahan guntur, dan hampir tidak mungkin untuk pulih. Kemudian, secara kebetulan, ia memperoleh artefak satu kali yang aneh, dan dengan mengorbankan setengah dari jiwanya sendiri, ia memperoleh kesadaran yang kuat. Bab 1005, Kucing Besar Menang. Jiwa yang dikorbankan tidak akan sepenuhnya ditelan oleh artefak sampai mati, memungkinkan artefak aneh ini muncul kembali di tempat lain. Tetapi jika ia masih hidup, rentang hidupnya akan berkurang, tetapi kesadarannya akan sangat meningkat. Itu sebabnya ia memiliki kemampuan untuk secara langsung menggunakan indera ilahi untuk menyerang. Ia juga benar-benar yakin bahwa ketika kesadarannya menyerang, ia mengendalikan kucing besar, bahkan para pemain benih itu, ia memiliki kepercayaan diri untuk mengendalikan lawan. Selama mereka tidak menemukan topeng Dewa Hantu yang dilelang Tuan Muda Mei, pasti tidak banyak kontestan yang dapat menahan dampak dari kesadaran mereka sendiri. Semuanya persis seperti yang diharapkan. Pertama kali, ia mengendalikan kucing besar dengan kesadarannya yang kuat. Mutasi kesadaran ilahinya karena pengorbanan jiwa itu sendiri sangat kuat, dan ia juga memiliki kemampuan yang kuat untuk membingungkan, yang dapat membuat pihak lain untuk sementara kehilangan kendali atas tubuh. Namun tidak pernah menyangka bahwa serangannya sendiri tidak bisa menembus pertahanan lawan. Anda tahu, tubuh lawan tidak terkendali. Yang lebih menakutkan adalah bahwa pihak lain jelas masih di bawah kendalinya, tetapi dia mampu mengeluarkan serangan balik yang kuat. Kekuatan paling kuat Raja Iblis Harimau Emas ini terletak pada akal sehatnya, tetapi dia menghadapi lawan dengan keinginan yang sangat kuat untuk bertarung. Ya, kesadaran kucing besar itu masih terkendali, tetapi naluri bertarungnya selalu ada. Ketika diserang, pertahanan mutlaknya sendiri berlaku. Alam Dewa Pembunuh dirangsang, dan aura pembunuh yang kuat mendorong naluri bertarung untuk secara langsung meluncurkan serangan balik. Dan aura pembunuh ini juga sangat mempengaruhi kesadaran kucing besar, secara paksa menghalau invasi lawan. Bahkan jika Anda berubah menjadi pemain dengan kesadaran yang lebih kuat daripada kucing besar, saya khawatir Anda sudah mendapatkannya. Tetapi ketika kucing besar itu masih muda, dia tidak tahu berapa banyak perjuangan hidup dan mati yang dia alami di Keri City Colosseum, dan pertempuran telah lama menjadi nalurinya. Reaksi pertama untuk diserang haruslah melakukan serangan balik. Oleh karena itu, keganasan serangan baliknya, ditambah dengan niat pedang tirani dari pedang ilahi, akan memiliki efek menghancurkan kesadaran ilahi. Setelah 3 serangan pedang berturut-turut, kewarasan kucing besar telah pulih. Niat membunuh yang kuat menahan keraguan di hatinya sejenak, dan pedang pembantaian ilahi meletus dengan niat pedang yang kuat, dan sinar pedang menyapu seperti sungai Yangtze, terus-menerus menyerang Raja Iblis Macan Emas, menyebabkannya mundur selangkah demi selangkah. Raja Iblis Harimau Emas juga tidak berdaya. Jika dia ingin menggunakan kesadarannya untuk mengendalikan kucing besar, dia tidak bisa lagi melakukannya. Di bawah aksi domain Dewa Pembunuh, kesadaran kucing besar telah disegel oleh dirinya sendiri, dan hanya niat membunuh terungkap. Dengan aura pembunuh di matanya,
dia menekan langkah demi langkah. Cahaya pedang yang menakutkan terus meletus, dan setiap potongan pedang tak terhindarkan. Geng emas Liger awalnya adalah kekuatan garis keturunan tingkat pertama, dan itu harus melampaui garis keturunan emas lawan. Dalam hal ini, itu akan sepenuhnya menekan lawan. Ketika kucing besar itu menebas pedang panjang lawan dengan satu pedang, niat pedang yang kuat jatuh dari langit, mengisolasi kedua sisi pertempuran. Suku Liger menang. Pedang suci, Kaisar Iblis Agung, mengandalkan niat pedangnya untuk membangunkan kucing besar dalam keadaan disembelih. Di penghujung pertandingan, si kucing besar berhasil melewati babak pertama knockout dan memasuki babak kedua. Garis keturunan tingkat pertama adalah garis keturunan tingkat pertama. Babak ini, keberuntungannya juga bagus, dan tidak ada pemain unggulan yang ditarik. Niat membunuh di mata kucing besar berangsur-angsur surut, setelah membungkuk kepada Raja Iblis Pedang Suci, dia berbalik dan meninggalkan panggung bahkan tanpa melihat Raja Iblis Macan Emas, yang sudah sedikit masam. Mengapa keberuntungan itu baik, hanya ia yang tahu. Alasan mengapa keberuntungan saya baik adalah karena seseorang telah memberkati saya. Tang San menemukannya kemarin, dan kemudian kucing besar merasa bahwa dia tampaknya telah mengalami beberapa perubahan, seolah-olah semuanya menjadi lebih baik, dan kemudian dengan menggambar banyak hari ini, itu telah menarik lawan yang ideal. Kekuatan Raja Iblis Harimau Emas ini tidak lemah, tetapi kekuatannya terletak pada kendali kesadarannya. Dan pertarungannya hanya akan menahan lawan, memenangkan pertempuran. Anda harus tahu bahwa dalam pertempuran kaisar ini, bahkan jika itu hanya sebuah kemenangan, itu adalah kehormatan besar bagi rasnya sendiri. Bagaimanapun, setiap kontestan bisa dibilang merupakan perwakilan dari suatu perlombaan. Terlebih lagi, ia mengalahkan Raja Iblis Harimau Emas, perwakilan dari klan Iblis Harimau. Bagi klan Iblis Singa, mengalahkan klan Iblis Harimau adalah kehormatan terbesar. Di tribun, penonton klan Iblis Singa telah memberikan sorakan yang menggelegar. Kucing besar itu mengangkat Excalibur di tangannya ke arah mereka. Saat berikutnya, tatapannya tersapu ke satu arah. Matanya sedikit menyipit, dan ada momen kegilaan di matanya. Untuk kucing besar, ia tidak berpikir bahwa ia benar-benar bisa mendapatkan tempat dalam pertempuran kaisar, itu tidak mungkin. Ada begitu banyak kekuatan garis keturunan teratas di sini, dan mereka jauh lebih kuat darinya dalam hal sumber daya dan akumulasi. Jika dimasukkan dalam 10 tahun, ia akan meminta dirinya untuk bisa bertarung, tetapi kali ini masih terlalu terburu-buru. Tujuannya bukan untuk memenangkan tahta, tetapi untuk membantu Singa Emas menyelesaikan pertempuran nasib. Patriark generasi sebelumnya dari klan Singa Emas meninggal dalam pertempuran dengan lawan. Excalibur di tangannya juga ditinggalkan oleh sang patriark. Raja Iblis Harimau Emas bukanlah target yang ingin ditantangnya, keberadaan yang ingin ditantangnya ada di ruang VIP di atas. Selama bisa mengalahkan lawan itu, maka ia telah memenuhi janjinya kepada Singa Emas. Meski jauh di lubuk hatinya, kucing besar itu sangat membenci klan monster singa atau klan monster harimau. Tanpa penindasan mereka, bagaimana Liger bisa sampai di ambang kepunahan? Jika bukan karena penampilan Tang San, klan Liger tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Bagaimanapun, istrinya pasti sudah meninggal. Namun, pada tahun lalu, ia juga harus mengakui bahwa klan Singa Emas telah mengabdikan segalanya untuk itu dan memberikan semua yang dibutuhkannya tanpa syarat, bahkan Golden Lion King berperan sebagai sparring partner dan menemaninya berlatih setiap hari. Ia bahkan mencoba segala cara untuk menarik esensi darah yang kuat dari klan Singa Emas dan Harimau Emas untuk membantunya meningkatkan kekuatan darah. Hati manusia berdaging, begitu juga Liger. Dalam hal ini, kucing besar sangat merasakan ketulusan klan Singa Emas. Dukungan penuh dari keluarga besar memungkinkan untuk menjadi Great Demon King dalam waktu singkat. Selain itu, dia masih Raja Iblis besar dari garis keturunan tingkat pertama, dan dia telah sepenuhnya memimpin klan Liger untuk berdiri. Ia bersyukur, setidaknya, apapun yang terjadi, komitmennya terhadap Singa Emas akan terpenuhi. Bahkan dengan mengorbankan nyawa, hari ini, ia telah mengalahkan lawannya di game pertama, dan ia menantikan untuk bertemu orang itu di medan perang. Mengalami perseteruan terbesar dari klan Singa Emas. Ini bukan pertempuran kaisar, tetapi pertempuran hidup dan mati. Di ruang tunggu, melihat kucing besar memenangkan permainan, Tang San menunjukkan senyum penuh pengertian di wajahnya. Tidak perlu menonton pertandingan berikutnya, itu akan segera berakhir. Sebelum sisa penonton meninggalkan panggung,
dia memimpin para tetua klan pohon emas biru keluar dari ruang tunggu dan kembali ke White Tiger Hotel. Ketika malam tiba, setelah lebih dari 40 kompetisi, putaran pertama kompetisi putra pertempuran Kaisar berakhir. Pada akhirnya, 38 pemain memasuki babak kedua. Karena ada beberapa kelompok pemain yang sama-sama kalah, keduanya tersingkir. Anda dapat melihat kebrutalan permainan. Beberapa orang bahkan memprediksi bahwa akan ada paling banyak 2 putaran lagi, dan 8 besar harus ditentukan. Playoff putaran keempat kemungkinan tidak diperlukan. Persaingan selanjutnya hanya akan lebih intens dari babak pertama. Kembali ke White Tiger Hotel, Tang San kembali ke kamarnya. Dia dengan cepat mengganti pakaiannya dan mengubah penampilannya. Jadikan diri Anda terlihat seperti manusia normal. Dan kemudian diam-diam dikirim. Bab 1006, Jubah Abu-Abu. Pada saat ini, bahkan semua kaisar masih memikirkan pertempuran yang baru saja selesai untuk menduduki kaisar, dan tidak mungkin bagi siapapun untuk memperhatikan fluktuasi spasial yang tidak signifikan ini. Setelah berteleportasi 3 kali berturut-turut, Tang San datang ke kedai terpencil di halaman leluhur. Karena pertempuran kaisar, sebagian besar penonton masih berada di Bukit Dewan di pusat kota saat ini. Jadi, ketika Tang San datang ke kedai ini, sebenarnya tampak sedikit tenang. Di seluruh aula, hanya ada sudut gelap dengan tamu, dan yang ini tidak memiliki rasa keberadaan. Jika Anda tidak memperhatikannya, Anda bahkan tidak akan dapat menemukan keberadaannya. Tapi Tang San secara alami segera menemukannya, berjalan dengan cepat, dan duduk di seberangnya. Beri aku segelas bir. Tang San memesan minuman. Orang yang duduk di seberangnya diselimuti jubah abu-abu gelap yang besar, dengan kepala tertunduk, jadi dia tidak bisa melihat seperti apa bentuknya. Tang San tidak perlu melihat dengan jelas, karena bahkan jika pihak lain mengangkat kepalanya, apa yang dilihatnya adalah kabut pengetahuan. Bagaimana? Tang San bertanya setelah menyesap bir pertamanya. Sangke, suara pihak lain sedikit lembut, bahkan sedikit halus. Lalu lanjutkan, kata Tang San. Kamu bisa melanjutkan. Deposit, kata pihak lain dengan suara lembut. Begitu Tang San mengangkat tangannya, sebuah cincin penyimpanan dilemparkan ke arahnya. Ketika cincin itu terbang di depan pihak lain, cahayanya tampak sedikit terdistorsi, dan kemudian menghilang. Tang San minum bir di depannya, tidak mengatakan apa-apa, bangkit dan pergi. Baru setelah dia pergi untuk waktu yang lama, pria berbaju abu-abu itu perlahan berdiri. Cahaya di kedai minum sedikit terdistorsi, dan di sampingnya, ada lebih dari selusin orang berpakaian abu-abu. Bisakah kamu melihat identitasnya? Pria berbaju abu-abu yang duduk di seberang Tang San bertanya dengan suara rendah. Saya tidak bisa melihatnya, saya hanya bisa merasakannya sangat kuat. Ada ancaman mematikan, mungkin Kaisar, tidak bisa mengatakan siapa itu. Kecuali jika Anda menyerangnya, orang ini sangat berbahaya. Wang, apakah kamu benar-benar ingin bekerja sama dengannya? Sejak deposit telah diterima, kita harus melanjutkan. Terlebih lagi, inilah yang selalu ingin saya lakukan. Lanjutkan dengan cara yang paling bijaksana. Ya, semua orang berbaju abu-abu di sekitarnya membungkuk dan memberi hormat. Pada saat berikutnya, cahaya di kedai berubah lagi, dan semuanya kembali ke penampilan sepi sebelumnya. Setelah meninggalkan kedai, waktu dan ruang di sekitar tubuh Tang San menjadi lamban. 1 menit sebelum sosoknya menghilang di jalan, dia benar-benar kembali ke kamarnya di White Tiger Hotel. Dengan sampul menara ruang dan waktu, tidak ada keberadaan yang bisa mengikutinya. Senyum tipis muncul di wajahnya, mata Tang San sedikit menyipit. Tentu saja, dia merasakan ada makhluk lain di sekitarnya pada saat itu, meskipun pihak lain sangat berhati-hati dengan tes, dia bahkan menggunakan artefak yang mirip dengan eksplorasi khusus. Tapi di depannya, tidak ada yang disembunyikan. Tentu saja, dia tidak khawatir tentang lawan yang akan menyerangnya. Dalam hal ini, dia akan membiarkan pihak lain melihat apa kemampuan kaleidoskop, sehingga pihak lain tidak bisa menilainya sama sekali. Namun, pihak lain sangat berhati-hati dan tidak berani menembaknya. Pada saat ini, dia juga merasakan bahwa Tuan Muda Mei seharusnya juga kembali. Hari pertama pertempuran Kaisar pasti sudah berakhir. Besok, pemain pria akan beristirahat sementara pemain wanita akan memasuki pertempuran. Keesokan harinya Tang San tidak pergi ke depan pengadilan leluhur untuk menyaksikan pertempuran. Sebelum memasuki babak semifinal, tidak perlu menonton pertandingan pemain wanita, lagi pula dia tidak perlu khawatir tanpa kehadiran Tuan Mei.
Tetap di kamar untuk beristirahat selama sehari, penyesuaian peluang terbaru telah keluar. Peluang Tang San untuk memenangkan kejuaraan dan masuk 3 besar tidak berubah. Pemain lainnya mengalami perubahan yang berbeda karena pertandingan pertama. Di antara mereka, yang paling berubah adalah Tian Yijian, yang peluangnya telah turun secara signifikan, dan sekarang telah mencapai tempat ketiga. Ini 2 tempat lebih tinggi dari sebelumnya. Situasi di babak pertama relatif normal, dan tidak ada gangguan. Bahkan, pada tingkat persaingan seperti ini, memang sulit untuk mengekspos ketidakpopuleran. Semua kekuatan keras, dan untuk putaran kedua, harapannya sangat meningkat. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada undian putaran kedua, dan apakah akan ada pemain unggulan yang saling bertemu. Setelah pemain benih bertemu, itu benar-benar guntur yang mengobarkan api. Mampu menjadi pemain unggulan, kekuatannya tidak akan jauh berbeda. Dan di babak pertama, banyak pemain kuat yang belum menunjukkan latar belakang mereka. Setelah pertandingan putri keesokan harinya, poin terbaru juga muncul kembali, mirip dengan situasi pemain putra, berdasarkan prinsip bahwa pemain unggulan tidak bertemu di babak pertama, pada dasarnya tidak ada gangguan. Dan dibandingkan dengan pemain pria, pemain wanita sedikit lebih lembut, tidak ada eliminasi ganda, dan selalu ada satu pemain yang maju. Pertandingan hari ketiga juga berjalan sesuai jadwal. Datang ke tempat kompetisi lagi, tampaknya setelah istirahat dan penguatan, pilar raksasa yang melindungi lingkaran sihir jelas lebih terkonsentrasi. Ditemani oleh para tetua, Tang San datang ke ruang duduknya. Begitu dia berjalan ke pintu ruang tunggu, dia mendengar seseorang memanggilnya. Patriark Jin. Tang San menoleh untuk melihat, tepat pada waktunya untuk melihat Ning Chenen tersenyum melambai padanya di pintu ruang tunggu klan Mamut Emas. "Halo saudara Ning." Tang San menyambutnya dengan senyuman. Ning Chenen tersenyum dan berkata, "Mari kita tidak bertemu hari ini. Patung Kaisar Iblis Besar Pedang Sainmu benar-benar membuatku takut hari itu. Aku tidak ingin ditebas oleh pedang." Tang San memasang wajah cemberut, dan berkata, "Aku juga tidak ingin bertemu denganmu. Ketika aku bertemu orang lain, aku masih bisa memiliki kesempatan dengan kekuatan Kaisar Iblis Besar Pedang Sein, pertahanan, aku akan." Pedang tidak berguna. Ning Chenen berkata dengan emosi, banyak orang berpikir bahwa Patriark Jin membeli tanpa pandang bulu di pelelangan super, tetapi sekarang tampaknya Patriark Jin adalah mata yang cerdas. Anda menginspirasi Master Pedang hari itu. Hanya ketika kami melihat patung Kaisar Iblis, apakah kita merasakan bahwa niat pedang yang ditinggalkan Kaisar Iblis Agung Pedang Suci di patung itu begitu kuat? Tang San terkekeh dan berkata, "Keberuntungan, ini semua keberuntungan. Bagaimanapun, itu sepadan. Bisakah itu layak?" Patung Sword Sein dan Great Demon Emperor hampir setara dengan menjamin kemenangan. Premisnya bukan untuk bertemu dengan pemain unggulan terkuat. Terlebih lagi, Tang San belum satu ronde, dia bahkan takut satu ronde di ronde pertama. Itu saja untuk 2 putaran. Ning Chenen hampir menangis karena iri. Anda tidak perlu bekerja keras, dengan patung yang benar-benar sebanding dengan artefak satu kali ini, Anda akan menjamin 2 kemenangan Ko. Intinya, bukankah sia-sia menggunakan benda ini pada Jin Niaolin? Tidak mungkin baginya untuk terus maju nanti, jika dia telah menghabiskan ribuan koin ametis untuk memenangkannya. Jika Anda menggunakannya lagi di permainan kunci berikutnya, bukankah kemungkinan menang akan sangat meningkat? Patriark Jin, mengapa kita tidak mendiskusikan apa yang kamu pikirkan? Untuk 10.000 koin ametis, kamu menjual patung itu kepadaku. Bagaimana? Ning Chenen bertanya dengan ragu, seharusnya tidak mudah bagimu untuk melanjutkan di game berikutnya. Kemajuan. Jika Anda menyia-nyiakan barang bagus seperti itu, Anda mungkin juga menjualnya kepada saya. Saya memberi 3 kali lipat harganya. Tang San mengangkat bahu dan berkata, "Saudara Ning, apakah Anda pikir saya kekurangan uang?" Ning Chenen hampir mati tersedak olehnya, "Bukan. Berapa banyak yang mereka habiskan di lelang? Apakah itu orang miskin? Tapi Anda mengatakannya dengan belak-belakan, apakah itu benar-benar baik-baik saja?" Tang San berkata sambil tersenyum, "Kekuatan saudara Ning, Anda tidak perlu khawatir tentang promosi. Saya juga tahu bahwa saya ingin tersingkir nanti. Lagi pula, saya juga mewakili kota utama. Kami tidak bisa melakukannya juga, memalukan untuk membangun kota kayu." Ning Chenen menolak dan tidak mengatakannya, "Bukankah normal bagi Anda untuk malu dengan membangun kota kayu?" Bab 1007, babak knockout kedua dimulai. Pada saat ini,
Tang San merasakan aura yang akrab, dan tanpa sadar menoleh untuk melihat. Saya melihat Tuan Muda Mei, ditemani oleh para tetua klan Iblis Merak dan ibunya, juga datang ke ruang tunggu. Melihat Tuan Muda yang cantik dalam gaun perak panjang, Tang San tidak menyembunyikan cintanya sama sekali. Ning Chenen tidak bisa menahan tawa dengan suara rendah, sepertinya Patriark Jin benar-benar ada di sini untuk bersaing. Saya pikir kamu lebih tertarik pada Tuan Kota Mei daripada menduduki tahta. Tang San berkata tanpa penutup, itu wajar. Tuan Kota Mei sangat cantik, jika kamu bisa membuatnya menikah denganku, aku bisa memberimu patung itu. Ning Chenen tertawa dan berkata, saya tidak bisa melakukan itu. Tuan Kota Mei juga penguasa kota utama. Namun, Anda memiliki beberapa saingan yang jatuh cinta. Saya mendengar bahwa Jin Anguo pernah pergi ke pintu untuk bertanya, untuk ciuman secara pribadi. Itu ditolak. Saya pikir Patriark Jin harus bekerja lebih keras. Pemilik kota Mei juga sangat ingin menjadi seorang kaisar. Lagi pula, tidak banyak kota utama tanpa seorang kaisar. Mendengarkan sindiran sarkasme, Tang San pura-pura tidak mendengarnya, melambai padanya, dan berkata, aku akan mengistirahatkan pikiranku dulu dan bersiap untuk kompetisi. Melihatnya memasuki ruang tunggu, Ning Chenen cemberut dan kembali ke ruang tunggu. Begitu Tang San duduk, Jin Miaosen di sisinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa itu? Tidak tahu malu, dan ingin membeli harta kita. Mengapa mereka pergi? Saudaraku, jika Anda menemukannya, tebaslah. Jian, kakak, katamu, apakah mungkin bagi kita untuk pergi ke Sword Saint Great Demon King untuk membeli lebih banyak patung? Jika ada lebih banyak patung, mungkin kamu benar-benar dapat menciptakan keajaiban. Tang San berkata tanpa daya, apa maksudmu menjadi seorang kaisar? Kamu memiliki begitu banyak waktu luang untuk membuat ini. Saya cukup beruntung memiliki patung ini, jangan memikirkan banyak hal dan tidak ada apa-apa. Kompetisi melakukan yang terbaik, saya bisa pergi. Kemanapun Anda pergi, kesanalah Anda pergi. Jangan terlalu memikirkannya. Tuan Muda Mei juga memasuki ruang tunggunya saat ini, dan dia memegang daftar kontestan di tangannya. Tentu saja, kontestan yang tersisalah yang melewati babak pertama. Sebelum kompetisi dimulai secara resmi, ketika Tang San bertemu dengannya untuk terakhir kalinya, dia menyuruhnya untuk tidak mencari sendiri selama kompetisi berikutnya. Ketika Anda benar-benar masuk final, Anda akan menemukan cara untuk menghubungi diri sendiri. Agar tidak menunjukkan kaki mereka dalam proses kompetisi. Karena seluruh kompetisi berada di bawah pengawasan lebih dari selusin kaisar, terutama kaisar yang mengendalikan keberuntungan Kaisar Iblis Tianhu, satu hal buruk akan membawa masalah besar. Tuan Muda Mei secara alami mengerti apa yang dia maksud dan setuju. Namun, setelah putaran pertama kompetisi hari itu, Pak Mei dengan cermat mengamati setiap kontestan yang maju, termasuk kemampuan para kontestan ini. Tapi yang mengejutkannya adalah dia tidak menemukan petunjuk tentang hubungan Tang San sama sekali. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia cukup akrab dengan Tang San, dan dia pada dasarnya tahu apa yang mampu dilakukan Tang San. Namun, bahkan dia tidak dapat mengetahui siapa Tang San dalam kompetisi, yang membuatnya mulai sedikit cemas sambil terkejut. Bukankah Tang San sudah tereliminasi? Tidak, aku tidak bisa, dia harus ada di sana. Dia masih memiliki kepercayaan pada kekasihnya. Tapi siapa itu? Sekarang ada kurang dari 40 kontestan yang tersisa. Yang mana Tang San? Dia tidak harus berpartisipasi dalam 2 hari ini. Dia mempelajari daftar kontestan setiap hari. Dia tidak terlalu memperhatikan pemain wanita, dan fokus utamanya adalah pada daftar pemain pria. Tetapi apakah dia menggunakan metode pengecualian atau metode penyaringan, dia masih tidak dapat menemukan pemain yang cocok dengan karakteristik Tang San. Ini benar-benar luar biasa. Su Qin juga melihat kecemasannya, dan memberitahunya, jika dia bisa melihatnya, bukankah Kaisar akan melihatnya? Tidak dapat menemukan bukti bahwa Tang San bersembunyi dengan baik. Tapi Tuan Muda Mei masih sedikit tidak percaya, dan dia berencana untuk memperhatikannya hari ini. Identifikasi dengan cermat siapa Tang San. Memegang daftar di tangannya, dia dengan hati-hati melihat nama-nama itu terlebih dahulu. Melihat tempat di luar lagi, mata Tuan Muda Mei menunjukkan cahaya yang kuat. Hari ini, dia percaya bahwa dia akan dapat menemukan siapa pacarnya di bawah pengawasan yang cermat. Tempat pertandingan hari ini masih penuh, dan suasananya lebih bersemangat. Dibandingkan dengan pemain wanita, pemain pria pasti lebih peduli,
dan mungkin ada adegan di mana pemain unggulan bertemu hari ini. Persaingan pasti akan menjadi lebih intens, dan keberuntungan akan memainkan peran besar saat ini. Bersiaplah untuk undian babak baru. Suara Kaisar Iblis Tianhu terdengar. Semua pemain keluar, sama seperti ronde pertama, sebuah bola cahaya melesat di antara gelombang Kaisar Iblis besar, dan kali ini, ada 38 bola cahaya kecil mengambang di dalamnya. Semua kontestan meraba-raba tangan, dan masing-masing menarik nomor. Ning Chenen menoleh untuk melihat Tang San dan berkata sambil tersenyum, Patriark Jin. Jika kita saling memenangkan putaran ini, proposal saya akan tetap valid. Anda juga mengatakan bahwa bahkan jika ada Kaisar Iblis Agung Pedang Suci Patung, kamu tidak bisa menghancurkan pertahananku. Jika kamu memenangkan ronde ini, kamu bisa menjual patung itu kepadaku dan mengaku kalah, bagaimana? Mari kita selesaikan dengan damai. Tang San meliriknya tanpa daya, dan berkata, bagaimana kamu tahu bahwa keberuntunganku sangat buruk? Kamu nomor berapa? Ning Chenen merentangkan telapak tangannya, memperlihatkan bola di telapak tangannya, nomor 1. Bagaimana? Apakah kamu nomor 2? Tang San tertawa dan berkata, itu agak disayangkan. Saya nomor 3. Saat dia berbicara, dia juga membuka telapak tangannya, dan angka di telapak tangannya mengesankan 3. Nomor 1 melawan nomor 2, nomor 3 melawan nomor 4. Hanya terhuyung-huyung, dan tidak bertemu Ning Chenen. Tang San benar-benar tidak ingin bertemu dengannya saat ini, tentu saja itu adalah situasi yang baik jika dia tidak melakukannya. Wajah Ning Chenen runtuh, hampir, benar-benar hampir. Tang San tertawa dan berkata, tidak masalah, jika saya melewati babak ini, bukankah Anda masih memiliki kesempatan untuk menarik saya di babak berikutnya? Pada saat itu, saya tidak memiliki patung, bukan? Lebih baik menggambar. Ning Chenen juga tertawa, itu juga masuk akal. Lalu aku menantikan putaran berikutnya menggambar Patriark Jin. Dia benar-benar memandang rendah Patriark Pohon Emas Biru di dalam hatinya, jadi Tang San saudara ipar Yining, tetapi selalu hanya disebut Patriark Tang San Jin. Semakin jauh ke belakang permainan, semakin tinggi kemungkinan menggambar satu sama lain. Pikirkan juga, babak selanjutnya lebih baik. Setelah pemain pria melakukan undian, pemain wanita tidak akan melakukan undian hari ini, tetapi akan diundi lagi sebelum pertandingan besok. Permainan dimulai, kelompok pemain pertama akan naik ke panggung. Suara Kaisar Iblis Tianhu datang lagi. Ning Chenen tidak kembali ke Longe kali ini, itu ada di game pertama, melompat dan jatuh ke meja kompetisi. Dan pada saat yang sama Ning Chenen terbang, seseorang di ruang tunggu di sisi lain melompat keluar dan jatuh ke arah meja kompetisi. Meskipun tidak semua penguasa kota adalah pemain unggulan, kemungkinan penguasa kota menjadi pemain unggulan relatif tinggi. Melihat lawan Ning Chenen, Tang San tidak bisa menahan tawa, keberuntungan, itu cukup bagus. Wajah Ning Chenen terlihat sedikit jelek, lawannya jatuh dari udara tipis, untungnya, lawan ini bukan pemain unggulan. Kekuatannya sendiri tidak terlalu kuat. Setidaknya di antara 38 pemain yang telah dipromosikan sejauh ini, mereka harus berada di peringkat menengah dan bawah. Dapat mewakili kota utama, atau pemain di tengah dan bawah. Di antara semua kontestan, klan Pohon Emas Biru adalah yang pertama menanggung beban. Kedua, secara alami merupakan kota utama tanpa seorang kaisar. Itu dari kota King Kong. Ini juga alasan mengapa wajah Ning Chenen jelek. Ning Chenen memiliki darah keluarga King Kong Jing, meskipun di permukaan dia mengatakan kepada Tang San bahwa dia tidak peduli dengan jatuhnya Raja Kong Jingjing. Tapi kenyataannya, bagaimana mungkin dia tidak peduli? Awalnya ada dua kaisar di belakang mereka, tetapi sekarang mereka telah menjadi satu. Perubahan ini bukan perubahan besar biasa. Bab 1008, Pertempuran 2, Raja Naga Api. Keluarga King Kong Jing tidak memiliki Kaisar King Kong Jingjing. Baru-baru ini, mereka datang untuk mencarinya berkali-kali dan bertanya apakah ingin pergi ke keluarga King Kong Jing untuk duduk di sana. Golden Mammoth juga sedikit tidak stabil. Para tetua di klan berpikir itu harus pergi. Ini setara dengan Golden Mammoth yang mengendalikan dua kota utama. Raja Iblis Mammoth bermaksud menunggu sampai akhir kompetisi ini. Hal ini didorong kembali, tapi tidak peduli apa, hubungan antara Ning Chenen dan keluarga Jingang Jing cukup baik. Pada saat ini, orang yang mewakili klan King Kong Jing adalah tetua tingkat Raja Iblis Besar yang pernah ditemui Tang San dari klan Jingjing. Di ronde pertama, ia melewati risiko dengan pertahanannya yang kuat.
Pada putaran kedua, itu jelas sedikit lemah. Sesosok turun dari langit, dan hakim hari ini digantikan oleh kaisar dari klan roh dan monster, yang muncul di udara adalah kaisar roh. Kedua belah pihak sudah siap. Tidak perlu, aku mengaku kalah. Dinasti iblis besar dari keluarga King Kong Jing membungkuk kepada Raja Penghancur Jiwa, lalu mengangguk ke Ning Chenen, dan meninggalkan panggung. Ning Chenen tertegun sejenak, tetapi wajahnya sedikit lebih baik, dan dia menghela nafas. Ia tahu bahwa mungkin benar-benar harus memikirkan apakah akan pergi ke King Kong City untuk duduk di kota. Kota King Kong kaya akan sumber daya. Meskipun dia lebih mengenali identitas mamut emas, diperkirakan dia akan menjadi sasaran kekaisaran Richen ketika dia tiba di klan monster, tetapi tidak peduli apa, itu juga penguasa kota dan memiliki sumber daya yang melimpah. Selain itu, tidak ada kaisar di sana sekarang, dan akan relatif lebih mudah untuk mengalokasikan sumber daya daripada di sini. Terbang kembali ke pintu ruang tunggunya sendiri, dia kebetulan melihat Tang San yang belum memasuki ruang tunggu. Selamat kepada saudara Ning, menang tanpa bertarung, bukankah itu lebih baik daripada menggambarku? Tang San berkata sambil tersenyum. Suasana hati Ning Chenen agak rumit saat ini, dan dia tidak ingin berbicara dengannya, dia hanya mengangguk padanya dan kembali ke ruang tunggu. Grup pemain berikutnya akan muncul. Alasan mengapa Tang San tidak kembali ke ruang tunggu adalah karena ini adalah gilirannya di pertandingan kedua. Ketika dia melihat bahwa pihak lain adalah pemain kuat dari garis keturunan Vajra, dia sudah mengharapkan akhir cerita. Pada saat ini, setelah mendengar panggilan penghancur jiwa, dia segera melompat dan naik ke panggung kompetisi. Melihat itu dia, Kaisar Penghancur Jiwa tidak bisa menahan senyum. Patriark Jin, tolong lakukan yang terbaik. Terima kasih yang mulia atas perhatian Anda. Tang San buru-buru membungkuk padanya. Kaisar Surgawi Penghancur Jiwa memandangnya dengan tatapan yang sedikit aneh. Jika di antara semua kaisar, yang paling percaya diri pada Tang San, itu jelas bukan Kaisar Surgawi Matahari Surgawi yang memiliki hubungan dekat dengannya di permukaan, tetapi yang ada di depannya kaisar yang menentang jiwa ini telah pergi. Lagi pula, pada awalnya, kematian Raja Kong Jingjing hanya disaksikan oleh penghancur jiwa. Pada saat itu, dia menyaksikan tanpa daya bagaimana Tang San begitu keras pada Kaisar King Kong Tianjing, dan dia berhasil membantai Kaisar. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, leluhur pohon itu menunjukkan kekuatannya, tetapi apakah itu benar-benar sesederhana itu untuk Patriark baru klan Pohon Emas Biru? Jika sederhana, bagaimana bisa di hadapannya, tidak ada keluarga Pohon Emas Biru yang dapat memobilisasi kekuatan leluhur pohon. Bagaimana dia bisa melakukannya ketika dia sampai di sini? Akan aneh jika ini normal. Jadi, dia benar-benar menantikan untuk menonton penampilan Tang San dalam pertempuran menduduki kaisar ini. Pada saat ini, lawan Tang San juga muncul di atas panggung. Dan Tang San mengambil patung Kaisar Iblis Besar Pedang Sein ke tangannya tanpa penutup. Lawannya bukanlah pemain unggulan, juga tidak turun dari ruang tunggu. Namun, ketika Tang San melihat yang ini, ekspresinya tidak bisa menahan sedikit terkejut. Dan ketika lawannya melihatnya, matanya penuh keganasan. Raja Naga Api Tang Mo Huang. Ya, Tang San langsung memenangkan Dragon Clan di pertandingan ini. Meskipun Tang Mo Huang belum menjadi pemain benih, sebagai klan naga yang kuat, itu jelas bukan keberadaan yang mudah untuk dihadapi. Lot pertama dalam lelang super ditembak oleh Tang Mo Huang, Bunga Matahari Abadi. Item kuat yang dapat meningkatkan kekuatan serangan elemen api sebesar 30% pada dasarnya adalah keberadaan artefak. Patung Raja Iblis Pedang Sein dapat menakuti badak, tetapi pencegahan naga jelas tidak begitu kuat. Di antara 38 pemain teratas, klan naga menempati 7 posisi, dan menggambar klan naga bukanlah hal baru. Melihat lawan Tang San, di zona perang, ada kebanyakan orang yang menertawakan kemalangan. Bisakah kekuatan satu pukulan dari patung Sword Sein dan Great Demon Emperor mengalahkan seorang patriark klan naga? Klan naga memiliki sejarah panjang, dan pasti tidak ada kekurangan artefak, belum lagi pemimpin klan, ditambah bunga matahari yang menyala-nyala abadi. Huo Kemu, tidak diragukan lagi bahwa Jin Miaolin dari klan Pohon Emas Biru telah menarik banyak pendapat mereka. Tang Mo Huang, yang menggambar Tang San, juga memiliki senyum aneh di wajahnya. Melihat kepala klan Pohon Biru Emas di depannya, bibirnya bergerak sedikit, dan dia mengatakan sesuatu padanya diam-diam. Melihat bentuk mulutnya,
Tang San hanya ingin mengatakan sesuatu yang kekanak-kanakan padanya. Apa yang dikatakan Tang Mo Huang adalah, betapa sombongnya kamu. Di sisi lain area pengamatan Kaisar, Pedang Suci dan Kaisar Iblis Besar masing-masing memandang Tang San dan Tang Mo Huang, dan ekspresi mereka sedikit berbeda. Matanya tertuju pada patung di tangan Tang San sejenak. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat Tang San memegang patung itu, dia memiliki perasaan yang sangat aneh. Ini bukan perasaan yang dibawa kepadanya oleh kesadaran ilahi, tetapi dari niat pedang. Itu adalah niat pedangnya sendiri yang tampaknya memiliki persepsi yang akrab tentang tuan kota muda di depannya. Bukan hanya dia, hampir semua kaisar sangat prihatin dengan pertempuran di depan mereka. Tentu saja, fokusnya bukan pada Tang Mo Huang, tetapi pada patriark klan Pohon Emas Biru. Mengenai kelahiran Jin Miaolin, ada banyak pandangan berbeda di istana leluhur. Bahkan di dalam Kekaisaran Matahari, kematian Raja Kong Jingjing benar-benar mengejutkan istana leluhur. Leluhur pohon pulih, apakah kekuatan leluhur pohon begitu kuat? Bahkan jika itu bukan kebangkitan yang nyata, itu benar-benar memiliki kekuatan untuk membantai kaisar. Lalu, sebagai keturunannya, apa kemampuan sebenarnya dari klan Pohon Emas Biru, sang patriark yang menginspirasi kebangkitan leluhur pohon? Inilah yang benar-benar ingin diketahui oleh para kaisar. Kemudian, alasan mengapa penguasa kota Tang San harus menghadapi lawan yang tangguh selama pembekalannya juga karena para kaisar berharap untuk menguji kondisinya yang sebenarnya melalui pertempuran. Tapi siapa tahu itu diselesaikan oleh salah satu bidangnya. Kaisar Tianyang Tianjing menghargainya karena pemikirannya tentang leluhur pohon. Kaisar lain juga memiliki ide mereka sendiri. Dalam pelelangan super lanjutan, klan Pohon Emas Biru menunjukkan daya beli yang kuat. Secara tak kasat mata, itu memainkan peran besar dalam menaikkan harga pelelangan super, sehingga para kaisar menghasilkan banyak uang, dan keluarga Pohon Emas Biru menghasilkan banyak uang. Sikap patriark klan Pohon Emas secara alami telah mengalami beberapa perubahan baru. Tetapi bahkan untuk kaisar, dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang misterius tentang Jin Miaolin. Dan tidak peduli seberapa misteriusnya itu seharusnya tidak terlihat dalam konfrontasi pertempuran kaisar. Oleh karena itu, para kaisar sangat memperhatikan pertempuran antara Jin Miaolin dan Tang Mo Huang. Yang paling penting adalah untuk melihat apakah patriark klan Pohon Emas Biru benar-benar memiliki kemampuan untuk mendukungnya di depan klan naga yang kuat. Kedua belah pihak sudah siap. Kaisar penghancur jiwa masing-masing memandang Tang San dan Tang Mo Huang. Mata Tang Mo Huang berubah merah hampir seketika, seolah-olah neraka magma meletus dalam sekejap di belakangnya. Hantu naga api besar muncul entah dari mana, dan seluruh tubuh naga api besar sepanjang 100 meter meledak dengan mata yang menyilaukan dari kecemerlangan. Di tangannya, dia memegang tombak naga yang ramping. Tidak hanya itu, tetapi juga ada 3 api yang menyala di belakang kepalanya. Mereka ditampilkan sebagai manik-manik merah, oranye, dan biru yang tergantung di sana, memancarkan kecemerlangan api yang berbeda. Tombak naga merah tampaknya memiliki magma yang mengalir, dan di sudut mata Tang Mo Huang, sedikit nyala api kemasan menyebar di udara. Bab 1009, Patung Raksasa Bergizi. Di sisi lain, Tang San memegang patung Kaisar Iblis Besar Pedang Suci di tangan kanannya, tetapi sepertinya ada sepotong alam turun di belakangnya. Pohon biru emas besar direproduksi dengan cahaya dan bayangan, tetapi jauh lebih besar daripada di game terakhir, dan bahkan tanah diubah menjadi halaman rumput dengan berbagai vegetasi tumbuh di atasnya. Tampaknya dalam sekejap dia membawa alam ke arena pertempuran kaisar, itu adalah perasaan yang penuh kehidupan, dan orang-orang akan memiliki rasa relaksasi dan kenyamanan dalam yang tak terlihat. Kekuatan hidup yang begitu kuat. Di panggung kompetisi, Kaisar Surgawi Penghancur Jiwa dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya nafas kehidupan yang berasal dari cahaya dan bayangan aneh Tang San. Energi kehidupan tingkat sangat tinggi ini tidak lagi sama dengan ras lain di benua peri. Harta karun surga dan bumi dapat dibandingkan. Tidak ada keraguan bahwa meskipun pertempuran ini belum dimulai, kedua belah pihak telah merilis kemampuan tingkat domain mereka. Dilihat dari penampilannya saja, kebanyakan orang pasti akan menyukai alam atribut kehidupan yang dirilis Tang San saat ini. Alam yang penuh dengan aura kehidupan hijau, biru dan kaya ini memberikan kesan yang baik bagi semua orang. Tetapi semua orang bisa merasakan bahwa domain atribut api kuat Tang Mo Huang seharusnya hanya menahan domain Tang San. Atribut api adalah salah satu atribut yang paling merusak, dan atribut api itu sendiri secara langsung menekan atribut kayu.
Jika Tang San tidak memiliki patung Kaisar Iblis besar pedang Sein di tangannya, saya khawatir kebanyakan orang akan berpikir dia telah kalah tanpa memukulnya. Mulai, Kaisar Surgawi penghancur jiwa memandang Tang San dengan dalam, lalu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan dia naik ke langit, juga mengumumkan dimulainya kompetisi ini. Tang San langsung mengangkat tangan kanannya memegang patung Sword Sein dan Great Demon Emperor, matanya juga bersinar dengan cahaya biru emas. Di sisi lain, tanpa penghalang Kaisar Surgawi penghancur jiwa, medan magma Tang Mo Huang meletus hampir seketika, sangat mengikis ke arah ladang Tang San. Tapi tubuhnya tidak terburu-buru untuk pertama kalinya. Semakin kuat keberadaannya, semakin mereka menghormati Kaisar, karena mereka lebih memahami kekuatan seperti apa yang dimiliki Kaisar. Tang Mo Huang tidak terkecuali, dia tidak ingin menggunakan tubuhnya untuk memukul patung Sword Sein dan Great Demon Emperor untuk pertama kalinya. Mengayunkan tombak di tangannya, hantu naga api besar di belakangnya menyerbu langsung ke wilayah Tang San, dan dengan cepat mundur, bersiap untuk membuka jarak. Tapi apa yang tidak diharapkan Tang Mo Huang adalah bahwa Tang San benar-benar melakukan sesuatu yang mirip dengannya. 8 paku biru di belakang punggungnya tiba-tiba jatuh ke tanah, lalu mendorong tubuhnya kembali seperti kilat, memudar ke kedalaman wilayahnya sendiri. Dan bayangan pohon biru emas besar meledak dengan kecemerlangan yang kuat, melambai cabang dan cabang, mendorong energi kehidupan untuk melawan medan magma. Kemampuan energi atribut kehidupan terletak pada pengasuhan, bukan pada penyerangan dan pertahanan. Domain magma hampir seperti menghancurkan orang mati, dengan cepat menyerang domain kehidupan Tang San, ledakan api yang luar biasa. Sosok Tang San yang mundur dengan cepat harus berhenti di depan pohon emas biru, jika tidak, hantu pohon emas birunya akan ditelan oleh api yang menyala-nyala. Patung Sword Sein dan Great Demon Emperor yang dipegang tinggi di tangannya akhirnya meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan, dan cahaya pedang besar tiba-tiba meledak. Cahaya pedang itu, yang tampaknya satu demi satu, memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya, tetapi perasaan itu tidak sama dengan pedang langit dan bumi Qiu Zixuan hari itu. Pedang langit dan bumi memberi orang perasaan bahwa tidak ada diri dan tidak ada yang lain, tetapi pedang yang dipotong Tang San dengan patung Santo Pedang dan Kaisar Iblis besar lebih merupakan perasaan Kaisar turun dan hancur, rakyat jelata. Di belakang Tang San, di depan pohon emas biru, ada sosok besar lainnya, yang merupakan proyeksi Kaisar Iblis Agung Pedang Suci sendiri. Bahkan tubuh Sword Sein, Great Demon Emperor, yang berada di area peristirahatan Kaisar, samar-samar memancarkan cahaya saat ini. Bagaimanapun, itu adalah kekuatannya yang dimotivasi, dan itu sangat normal untuk terjadi. Bagaimanapun, kekuatan patung itu masih berasal darinya. Tetapi pada saat ini, wajah Kaisar Iblis besar pedang Sein menunjukkan sedikit kecemerlangan yang aneh, dan bahkan sedikit kejutan. Anda harus tahu bahwa pikirannya hampir selalu tertuju pada pedang, dan semua yang dia pikirkan, dan kembangkan terkait dengan pedang, sangat sulit untuk membangkitkan keterkejutannya. Karena pada saat ini, tidak ada yang melihat bahwa ada cahaya biru emas samar di sekitar tubuh Kaisar Iblis besar pedang Sein di ruang tunggu, dan nafas kehidupan yang kaya menyelimutinya. Saya merasakan perasaan yang sangat nyaman dan hangat, membungkus diri saya, sehingga vitalitas saya terpelihara dan seluruh tubuh saya segar. Di bawah, saat cahaya pedang besar yang menghancurkan langit dimulai, Raja Naga Api Tang Mo Huang telah bergerak. Tang Mo Huang mengarahkan tombak ke langit, dan 3 manik-manik api di belakang kepalanya bersinar terang pada saat yang sama. Api 3 warna dimuntahkan dari 3 manik-manik api pada saat yang bersamaan. Api dengan warna berbeda jatuh pada hantu naga api besar. Hantu naga api tiba-tiba meledak menjadi cahaya, dan bahkan medan magma di sekitarnya dengan cepat berkumpul ke arah tubuhnya. Api yang menyala-nyala mendistorsi cahaya di arena, dan medan kehidupan Tang San menjadi semakin genting karena suhu tinggi, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Namun, niat pedang yang muncul dari patung Sword Sein dan Demon Emperor terlalu kuat. Itu adalah kekuatan yang kuat di tingkat seorang kaisar, dan itu murni ofensif. Sebelum panas terik dari depan hendak mengenai tubuh Tang San dan cahaya dan bayangan pohon biru emas besar di belakangnya, semua meluncur ke samping di depan cahaya pedang yang tajam. Oleh karena itu, hanya bagian depan dan 2 sisi yang hancur, tetapi pohon emas biru, inti dari domain kehidupan, selalu berdiri di tempatnya. Wajah Tang San tampak sedikit panik, dan dia tiba-tiba melambaikan patung di tangannya. Segera, cahaya pedang yang menghancurkan langit meletus, langsung menuju naga api besar dan dipenggal.
Semua pilar perlindungan raksasa di sekitar panggung kompetisi meledak dengan sinar cahaya yang menyilaukan, langsung memperkuat pertahanan beberapa kali. Naga api besar tentu saja luar biasa, tetapi pada saat ini, di depan niat pedang yang menghancurkan langit, kekuatan naga api jelas sedikit pucat. Api di tubuhnya dan bidang magma yang menyusut semuanya adalah tanda-tanda keruntuhan. Naga api, yang awalnya di udara dengan gigi dan cakarnya, ditekan kembali ke tanah hampir seketika. Naga api mengangkat kepalanya dan menyemburkan api 3 warna yang kuat, tetapi di depan pedang itu bersinar, itu sedikit rentan, dan nyala api hanya bisa pergi ke kedua sisi. Terpisah, cahaya pedang besar terus turun hampir tanpa jeda. Apakah Sword Saint Great Demon Emperor menyerang seperti ini? Para penonton yang menyaksikan pertempuran hampir menahan napas menyaksikan pemandangan di depan mereka. Anda harus tahu bahwa Kaisar Iblis Besar Pedang Suci hanyalah keberadaan peringkat yang lebih rendah di antara para kaisar. Dia hanya pukulan yang tersisa di patung, dan kekuatannya bisa mencapai tingkat yang mengerikan, yang tidak pernah diharapkan oleh penonton atau bahkan para kontestan. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa klan pohon emas biru hanya menggunakan beberapa ribu koin ametis untuk mengambil patung ini, yang sangat berharga. Raja Naga Api Tang Mo Huang, sebagai patriark kontemporer klan Naga Api, harus memiliki 3 manik-manik di belakang kepalanya sebagai eksistensi tingkat artefak. Orang yang lebih cerdas secara langsung mengenali asal-usul ketiga manik-manik ini. Ini adalah bola naga yang ditinggalkan oleh 3 raja naga terkuat dalam sejarah klan Naga Api setelah kematian mereka, bernama Tianhuo Sansu. Di antara artefak, ada makhluk yang sangat kuat. Pada saat ini, di bawah berkah dari 3 jenis api surgawi, proyeksi tubuh Tang Mo Huang sendiri masih tidak dapat menahan cahaya pedang besar yang jatuh dari langit. Tidak ada yang mengharapkan ini. Meskipun itu hanya proyeksi, setelah dipotong, Tang Mo Huang sendiri akan menjadi bumerang, dan dia akan langsung dipukul dengan keras. Pada saat kritis, Tang Mo Huang tidak ragu-ragu. Ini sangat berpengalaman dalam pertempuran dan tahu betul pilihan apa yang harus dibuat dalam situasi apa. Jika saya tidak bertarung saat ini, saya khawatir saya benar-benar tidak memiliki kesempatan. Itu sudah memiliki perkiraan tinggi dari patung Sword Saint dan Great Demon Emperor, tetapi tidak berharap itu masih cukup. Bab 1010, mengaku satu lagi. Dengan raungan naga yang keras dari mulutnya, tubuh Tang Mo Huang berubah menjadi cahaya merah hampir seketika, dan tubuhnya terlempar langsung ke hantu naga api besar. Pada saat tubuhnya dimasukkan, naga api besar dengan ukuran besar menyusut sekitar sepertiga, yang menarik tubuhnya menjauh dari cahaya pedang, tetapi tubuh naga api menjadi semakin padat. Sebuah bunga besar mekar di atas kepala naga hampir seketika, dan itu adalah bunga matahari yang menyala-nyala abadi. Dengan meningkatnya bunga matahari yang membakar abadi, nyala api pada naga api meledak ke udara seperti zat, yang memperlambat kecepatan jatuh dari cahaya pedang besar itu sedikit. Pada saat yang sama, naga api membuka mulutnya, dan 3 manik-manik api langit dimuntahkan. 3 manik-manik api itu seperti 3 meteor, mengenai cahaya pedang besar satu demi satu. Di udara, nyala api merah, oranye, dan biru meletus berturut-turut, dan cahaya pedang besar yang turun dari langit juga berhenti 3 kali berturut-turut, seolah-olah cahaya pedang yang akan membelah seluruh dunia menjadi agak ilusi. Namun, 3 mutiara Skyfire dipantulkan satu demi satu, dan cahaya pedang yang melemah terus turun, menebas ke arah naga api. Sangat kuat, Tang Mo Huang menggunakan tubuhnya untuk mendesak 3 mutiara api surgawi, yang pasti menghalanginya dengan seluruh kekuatannya. Dengan kekuatan artefak terkuat klan naga api, ditambah dengan kekuatan puncak Raja Iblis Agungnya, apakah masih tidak bisa menghentikan cahaya pedang ini? Tang Mo Huang sendiri juga tidak mengharapkan ini terjadi. Tapi itu tidak punya waktu untuk ragu sama sekali. Cahaya pedang yang menakutkan menekan tubuh naga apinya dan merasakan ancaman yang mematikan. Bunga matahari terik yang abadi dengan peningkatan 30% di atas kepala naga terbakar hampir seketika, dan segera, cahaya merah keemasan yang cemerlang menutupi seluruh tubuh naga api, dan kemudian meledak dari naga api. Api merah keemasan yang menyala bercampur dengan api Raja Naga Api Tang Mo Huang berubah menjadi kolom api besar berbentuk naga dan bertabrakan dengan cahaya pedang yang jatuh dari udara, meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan kekuatan ledakan yang menakutkan. Tidak diragukan lagi, Tang Mo Huang menggunakan kartu trufnya dan menggunakan bunga matahari abadi yang baru saja diperolehnya sebagai item 1 kali, melepaskan kekuatan rana esensi bunga matahari, dan menggabungkannya dengan kekuatan medannya sendiri.
Kekuatan yang lebih kuat meledak. Itu tidak akan pernah melakukan ini kecuali dipaksa untuk melakukannya. Karena melakukannya adalah hal yang sia-sia. Jika bunga matahari yang menyala-nyala abadi dapat digunakan untuk waktu yang lama, bahkan memiliki kemungkinan untuk secara langsung memahami bidang esensi bunga matahari yang menyala-nyala, dan dikombinasikan dengan bidangnya sendiri, itu pasti akan membuat budidayanya sendiri ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ini tentang pertempuran kaisar, dan itu juga tentang hidup dan mati, jadi Tang Mo Huang tidak bisa menahan keraguan sekarang. 3 manik-manik api surgawi yang terguncang terbang kembali membentuk busur, dan juga menyuntikkan sejumlah besar api ke dalam kolom api besar berbentuk naga. Ledakan, raungan keras mengguncang langit dan bumi, dan hampir seketika, api yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Kecuali tangsan dan pohon biru emasnya di depan cahaya dan bayangan, karena ada penjaga proyeksi oleh Kaisar Iblis Besar Pedang Sein, hampir seluruh arena dibom dengan berantakan. Energi mengerikan mengamuk dengan liar dan meledak. Pilar api berbentuk naga runtuh hampir seketika, dan niat pedang dari Sword Sein dan Great Demon Emperor menghilang dalam sekejap. Bang! Naga api raksasa itu terhempas ke tanah, tanduk naga di atas kepalanya patah, sisik naga berserakan, dan bekas luka besar terpotong di bahu dengan panjang lebih dari 10 meter dan kedalaman sekitar setengah meter. Kesunyian, apakah ini celah antara Kaisar dan Raja Iblis Besar? Tampaknya hanya berjarak 1 langkah. Namun, bahkan ketika Raja Iblis Naga mencoba yang terbaik untuk menggunakan artefak dan semua kekuatannya, dia tidak bisa sepenuhnya memblokir serangan Kaisar yang lebih lemah dengan menggunakan item untuk menyelamatkan. Betapa besar perbedaan ini, penonton lebih takut, dan mata para peserta yang dapat terus berpartisipasi dalam pertempuran Kaisar lebih bersemangat. Cheng Huang adalah perbedaan besar antara langit dan bumi. Raungan naga yang kesakitan dan marah terdengar serak. Tubuh naga besar itu dibentuk kembali menjadi bentuk manusia. Lengan kiri Tang Mo Huang sudah tergantung lembut di sisinya, memegang tombak di tangan kanannya, menikamnya ke arah Tang San. Memegang pedang Sword Sein dan Great Demon Emperor membayar harga yang lebih mahal dari yang dia bayangkan. Bunga matahari berkobar abadi dikonsumsi sebelum dihangatkan, dan terluka parah. Energi pedang di tubuh tidak begitu mudah untuk diselesaikan. Ini pasti akan berdampak besar pada pertempuran Kaisar yang menurutnya masih ada. Bagaimana mungkin Tang Mo Huang tidak marah? Namun, ketika sudah meluncurkan serangan ke arah Tang San, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya. Karena tiba-tiba ditemukan bahwa hantu Kaisar Iblis Besar Pedang Suci di belakang Tang San tidak menghilang, dan bahkan patung pedang suci di tangannya juga tidak menghilang. Dia juga melihat Patriark Pohon Biru Emas menyeringai padanya. Bang! Patung di tangan Tang San tiba-tiba meledak, dan bayangan Kaisar Iblis Besar Pedang Suci di belakangnya tiba-tiba naik ke udara, dan cahaya pedang besar muncul lagi, mendominasi dunia. Pada saat niat pedang mengerikan yang mengerikan meletus di udara, Tang Mo Huang hanya merasa bahwa darah di seluruh tubuhnya akan mengembun. Tidak lagi peduli dengan kemarahan dan keengganan, dia berteriak ngeri, "Saya mengaku kalah." Itu baru saja diserang oleh pedang Sword Sein dan Great Demon Emperor, dan niat pedang yang menakutkan benar-benar menakutkan. Ketika cahaya pedang mencapai langit lagi, bahkan energi pedang yang tidak dipaksa keluar dari tubuhnya memiliki kecenderungan untuk meledak, bagaimana dia bisa berani terus melawan? Tidak ada aturan dalam pertempuran Kaisar, jika Anda mati, Anda benar-benar mati. Tahta Kaisar itu penting, tetapi hidupnya sendiri lebih penting. Bagaimana mungkin Tang Mo Huang berani memblokirnya? Kaisar penghancur jiwa akan mengambil tindakan untuk menangani cahaya pedang yang kuat, tetapi pada saat berikutnya, cahaya pedang meledak di udara, berubah menjadi energi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di udara. Ini adalah, Tang Mo Huang tidak jauh di depan Tang San saat ini ketika pedang Qi berlama-lama di langit lagi, itu tidak peduli untuk menyerang Tang San, tetapi dengan cepat meringkuk, memegang tombak naga di tangannya, tapi ada bau menggigil. Pada saat ini, di bawah pantulan cahaya pedang yang meledak di langit, itu bahkan lebih rendah hati. Bagaimana kamu bisa membiarkan patung pedang suci dan Kaisar Iblis Besar melancarkan serangan kedua? Bukankah itu hanya sekali? Tang Mo Huang memandang Tang San dengan enggan, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tang San mengangkat bahunya dan berkata, "Ini satu kali. Kedua kalinya ini hanya untuk menakutimu. Aku tidak berharap kamu mengakui kekalahan, terima kasih." Melihat senyum di wajah Tang San, Tang Mo Huang disambar petir, haruskah dia menakutinya? Takut pada diri sendiri.
Semua orang menonton, dan di bawah kesaksian lebih dari selusin kaisar, dia berteriak dan mengakui kekalahan barusan. Ini bukan lagi masalah rasa malu yang sederhana. Sekarang tidak sabar untuk menemukan celah untuk digali. Kalah? Aku benar-benar kalah. Kalah dari orang ini dari klan pohon emas biru. Wajah Tang Mohuang biru dan putih, dan napas di tubuhnya sangat tidak stabil, jadi dia bermaksud untuk bergegas. Pada saat ini, sosok Kaisar Surgawi penghancur jiwa turun dari langit dan mendarat di antara mereka berdua. Dia berkata dengan tenang, Tang Mohuang mengaku kalah, Jin Miaolin menang dari klan pohon emas biru. Putaran kedua babak sistem gugur, lulus. Tang Mohuang duduk di tanah seolah-olah dia telah benar-benar kehabisan energi, matanya penuh dengan keputusasaan. Ini jelas telah mencoba yang terbaik, tetapi pada akhirnya masih kalah dari lawannya. Seberapa luar biasa ini? Dan apa yang dibayar lawan hanya banyak yang dibeli di pelelangan. Ini setara dengan memukuli diri sendiri dengan uang. Di ronde kedua, saya bahkan tidak lolos di ronde kedua. Masih kalah dari lawan seperti itu. Tidak dapat menekan pedang Qi di tubuhnya lebih lama lagi, Tang Mohuang membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah, jatuh ke tanah dan pingsan. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar pusing atau hanya pura-pura pingsan. Setelah Tang San dengan hormat memberi hormat kepada Kaisar Penghancur Jiwa, dia bangkit dan kembali ke ruang duduknya.